8 spot horor di dekat kita, cek. Oke, hari ini aku bakalan ngomongin spot atau tempat-tempat terhoror yang ada di sekitar kita. Jadi ya walaupun film horor itu cuma ada di film-film gitu kan, tapi ternyata ada juga tempat-tempat horor yang ada di sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari, maupun kita sadar atau enggak. Jadi aku bakalan bahas tempat-tempat ini yang berjumlah 8. Oke, kita langsung cus aja ya, Rek. Tempat spot pertama yaitu jendela kaca. Kalian pasti punya kan jendela kaca, mau satu atau dua gitu. Nah, sering banget nih di film-film horor tuh ada bagian di mana jendela kaca tadi terbuka dan terlihat kacanya. Dan di situ pasti akan ada hantu. Depan dari kaca itu pasti ada hantu. Aku juga gak tahu kenapa, tapi emang sering gitu di film-film. Dan nyatanya kadang di kehidupan sehari pun kita bakalan merasa kalau itu ada sesuatu yang mengawasi kita dari luar. Ya mungkin kalian juga pernah ngerasain sih. Kalau aku sih nggak pernah, soalnya ya kamarku kan jendelanya aku tutup terus gitu, jadi ya nggak pernah kelihatan. Spot kedua yaitu lebih tepatnya di hadapan cermin. Soalnya cermin itu katanya ya itu tempat bukan tempat sih, semacam penghubung antara dunia kita sama dunia mereka. Kalau kalian pernah dengar soal cerita Bloody Mary, itu kan ya ceritanya juga tentang hubungan antara dunia kita dan dunia mereka kan. Dan katanya cermin itu paling sensitif soal mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang tanpa sengaja bisa melihat mereka lewat cermin. Ya aku sendiri sih pernah ngalamin juga. Ya jadi aku paham lah perasaan kalian yang pernah mengalami itu, rasanya kayak mau nutup cermin, gak mau cerminan lagi gitu. Spot ketiga yaitu lemari. Udah pasti kan lemari itu gelap ya, kali lemari ada lampunya ya pasti nggak ada ya kan. Emang lemari itu salah satu spot makhluk kayak gitu, apalagi yang atasnya lemari. Aku pernah baca di mana gitu, aku juga lupa. Aku pernah baca itu gini, kalau tiap malam itu pasti ada mbak-mbak yang duduk di atas lemari kita buat liatin kita biasanya. Jadi kalau kalian misalnya di kamar nih, terus ada rambut yang kalian pikir bukan rambut kalian, berarti dia sedang ada di dekat kalian setiap malam. Aku merinding. Terus biasanya juga di film-film juga ada sih yang kayak gitu, film exorcism apa sih judulnya ya, pokoknya film-film kayak gitu tuh ada. Terus yang keempat yaitu loteng atau basement. Di zaman dulu tuh orang Indonesia tuh kayak bikin loteng gitu biasanya buat naro barang-barang yang gak guna, barang-barang bekas yang nantinya nggak kepake lagi ya. Nenek aku juga punya sih loteng kayak gitu, dan jujurnya emang itu serem banget sih sebenarnya. Kayak gimana ya, apalagi lotengnya tuh nggak dipakai gitu loh, nggak ada yang menghidupi di situ, maksudnya kayak pokoknya kayak nyinggahi gitu loh, kayak tidur di situ atau ngaji di situ atau sholat di situ. Biasanya tuh kalau nggak pernah kepake lagi tuh ada yang nunggu, udah diganti yang nunggu itu. Aku sampai sekarang nggak berani ke lotengnya nenek aku, soalnya serem sih. Biasanya di film-film juga ada yang pakai loteng gitu, contohnya film Insidious yang pertama itu kan hantunya ada di loteng. Terus spot ke 5 yaitu kolong tempat tidur. Di film-film Indonesia nih sering banget ada gitu, ada macam momen dimana orangnya ini tidur, tokonya tuh tidur, terus tiba-tiba ada kuntilanak di bawah kasurnya gitu, terus kuntilanaknya nyeret kakinya si toko, terus jatuh ke bawah, terus diseret ke bawah sama kuntilanak. Itu sering banget anjir, aku sampai hafal gitu loh. Emang lebih banyak yang kayak gitu sih, ada pasti, bukan pasti sih, emang ada beberapa yang pakai screen kayak gitu. Jadi ya aku sebagai seorang pecinta horor kadang-kadang emang merasa sedikit merinding sih kalau sama kolong kasur gitu, makanya aku nggak pakai, aku nggak terlalu suka ada kolong kasurnya sih. Untuk spot ke-6 yaitu kamar mandi. Kalau kalian orang Islam, Muslim itu dijelaskan dalam sebuah surat, aku juga lupa surat apa, pokoknya ada. Jadi sebenarnya kamar mandi itu tempat yang kotor, najis lah. Jadi di situ tuh tempat buat para makhluk halus berkumpul, karena emang tempatnya nggak suci. Karena nggak suci makanya ditempatin sama makhluk-makhluk yang
halus. Dan ada juga film Indonesia yang mempunyai screen di mana si Toko ini tadi mandi ya kan, keramas, dia kan merem, terus habis itu pasti nanti ada hantunya gitu. Nah, hantunya nanti muncul di depannya dia, padahal dia lagi merem, tapi dia ngerasa kayak ada hantu di depannya, terus dia bakalan bangun, bom, terus ternyata beneran ada hantu di depannya. Wow, itu sering banget, dan itu salah satu hal yang horor menurutku. Terus untuk spot ke-7 yaitu pohon besar. Pasti kayak kalian kalau jalan-jalan kemana gitu pasti ada pohon besar gitu. Contohnya aku pernah ke sebuah gunung, ya ceritanya kan emang lagi mendaki gitu loh, ya sekedar jalan-jalan gitu. Jadi di gunung tadi ada pohon besar banget, itu pohon beringin. Di situ tuh katanya ada yang nunggu di atas, dia kayak duduk ya semacam itu emang rumahnya gitu loh. Jadi kalau kalian duduk di bawah situ, kalian bakalan merasa kayak diawasin. Dan kalau kalian semacam melakukan hal yang gak baik seperti pipis tanpa izin gitu, tuh kalian bakalan kalian harus siap-siap untuk mendapatkan karmanya. Udah pasti deh kalian bakalan diikutin sama dia, soalnya kalian gak sopan, gak ada akhlak. Untuk spot terakhir yaitu spot ke-8 yaitu jalanannya. Kalian pasti pernah kan lewat jalan-jalan yang gitu, yang membawa perasaan merinding. Apalagi kalau jalan sepi itu banyak rawan-rawan penampakan gitu, apalagi rawan begal. Biasanya kan emang ada begal gitu ya di jalan-jalan sepi. Makanya kalau kalian lewat jalan-jalan sepi, hati-hati ya, awas si begal. Ya itu aja sih spot-spot yang horor di sekitar kita menurut aku. Menurut kalian gimana? Ada nggak sih spot horor yang lain? Kalau ada, jangan lupa jangan lupa komentar biar aku juga tahu apa sih tempat horor menurut kalian. Ya udah, itu aja ya. Sampai di sini aja ya. Bye bye, I love you. Yay.